Dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa lebih, kebutuhan garam konsumsi sebagian masih didatangkan dari luar daerah. Inovasi Kampung Garam Kebumen ditujukan agar dapat mencukupi kebutuhan garam lokal guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Inovasi baru Kabupaten Benden terkait dengan garam, ayo kita bareng-bareng bangkit bersama-sama. Kampung Garam Kebumen berhasil memproduksi garam beriodium yang telah memiliki izin edar dari BPOM RI serta memiliki standar nasional Indonesia atau SNI. Juga memiliki kualitas garam yang sangat baik dengan kandungan NaCl mencapai 97,73%. Jenis garam di Kebumen juga bervariatif, seperti garam piramid yang memiliki nilai jual tinggi, garam spa, garam kecantikan, garam kesehatan, serta menuju garam industri dan farmasi yang belum lama ini Kampung Garam Kebumen telah menandatangani MOU dengan PT Kimia Farma. Dengan dukungan penuh peran serta pemerintah daerah, sampai pertengahan tahun 2020, Kampung Garam Kebumen mampu mengurangi pasokan garam dari luar daerah sebesar 120 ton. Kampung Garam Kebumen juga dijadikan sebagai eduwisata bagi anak sekolah dan wisatawan umum. Harapan lain kami ya berharap partisipasi dinas itu terus ditingkatkan sehingga nanti dari masing-masing kelompok itu bisa bersemangat sehingga bisa menyaingi dari produk-produk lain. Kampung Garam Kebumen yang semula dikembangkan di Desa Mirit Petikusan hingga kini sudah direplikasi di beberapa bagian wilayah seperti di Kecamatan Klirong, Kecamatan Puring, dan Kecamatan Petanahan. Kampung Garam Kebumen juga dikunjungi beberapa daerah sebagai percontohan yang saat ini sudah mulai dilakukan pengembangan kampung garam di wilayah masing-masing di sepanjang garis pantai selatan Jawa. Harapan ke depan Kebumen bisa sumber garam, pantai selatan bisa menghasilkan sentra garam khususnya wilayah Kebumen. Mari kita dukung keberadaan Kampung Garam Kebumen menuju swasembada garam nasional. Uyah Kebumen, resik tur main. Dengan kualitas garam yang lebih bagus, harapannya inovasi Kampung Garam Kebumen dapat memenuhi kebutuhan garam lokal dan menjadi percontohan swasembada garam untuk memperkuat ketahanan pangan. Uyah Kebumen, resik tur main. Ya, selamat siang Pak Bupati, terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari tim panel independen mengucapkan selamat bahwa Kebumen masuk dalam top 99 sehingga berhak untuk mengikuti berikutnya untuk top 45. Semoga berhasil. Nah, di tim panel independen ada Prof. Eko, Prof. Siti Zuro, Pak Eriana, Pak Rudi, Pak Tommy, Pak Nurjaman, Ibu Indah, Pak Haris, Bu Neneng, Pak Tulus Abadi, Pak Dadan, dan saya. Maka kami akan mendengarkan paparan Pak Bupati untuk 7 menit. Nanti 13 menit kita bertanya jawab, berdialog. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim juri dari Kementerian Pan RB yang saya hormati dan yang tidak bisa sebut satu-satu asmanya. Yang pertama kami sampaikan bahwa Indonesia ini wilayahnya 77% adalah perairan laut yang merupakan bahan garam secara keseluruhan. Namun kebutuhan garam di Indonesia ini
cukup tinggi, yaitu 4,2 juta ton per tahun, dan impor garam ini juga masih tinggi, yaitu 2,5 juta ton per tahun. Pantai Selatan Jawa Kabupaten Kebumen ini mempunyai panjang pantai 57,5 km dengan penduduk kami Kabupaten Kebumen adalah 1,3 juta jiwa. Impor garam konsumsi di Kabupaten Kebumen ini cukup tinggi, yaitu 4.191 ton per tahun. Berdasarkan data tersebut, kami mengembangkan kampung garam untuk mengurangi impor garam dalam rangka untuk ketahanan pangan produk garam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk pertama produksi garam di Kabupaten Kebumen, yaitu pada tahun 2018, ini sudah berizin edar oleh BP POM, dan produk garam konsumsi periodium ini juga kita hasilkan, termasuk garam yang untuk spa, kecantikan, dan garam piramid. Sertifikat SNI juga sudah kami dapat. Dengan pengelolaan garam di Kabupaten Kebumen ini teknologinya melalui tunnel, yang karena dikelola oleh tunnel, membuat tunnel ini tidak terpantau adanya musim, baik musim penghujan, musim pengemarau tetap berproduksi. Dan yang lain adalah untuk eduwisata bagi para siswa, mahasiswa, dan masyarakat terkait dengan kampung garam tersebut. Untuk implementasi yang sudah dilaksanakan oleh kami, yaitu perencanaan, ini adalah suatu inovasi Kabupaten Kebumen, salah satunya. Yang kedua adalah master plan garam. Yang ketiga adalah riset unggulan daerah. Untuk pelaksanaannya, ini sudah koordinasi dengan Kementerian Kelautan, Diklat, Kelembagaan Kelompok Usaha Garam dan Koperasi, Demplot dan Sarpras, uji kualitas dan perizinan. Yang F, yang selanjutnya adalah launching, sudah kami launching pada tahun 2018. Yang selanjutnya adalah promosi dan pemasaran, ini sudah kita lakukan untuk bagi ASN untuk memakai garam Kebumen. Yang selanjutnya adalah eduwisata dan replikasi. Untuk efektivitas, karena ini dipakai tunnel, sistem tunnel teknologinya. Yang kedua adalah non limbah, ini juga limbahnya tidak ada. Yang ketiga adalah dukungan dari stakeholder, dari masyarakat yang sangat semangat untuk menjadi petambak garam di Kabupaten Kebumen. Adapun kualitas garam Kebumen ini NaCl-nya mencapai 97,73%. Ini sangat baik, bisa digunakan untuk garam kesehatan dan lainnya. Langkah yang sudah kita lakukan ini juga sudah melakukan MOU dengan Kimia Farma terkait dengan garam kesehatan. Dampak dari adanya kampung garam di Kabupaten Kebumen ini sudah memproduksi 120,36 ton pada pertengahan tahun 2020. Dan ini juga mengurangi impor garam dari luar daerah sebanyak 120 ton. Yang kedua adalah untuk tujuan ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen. Untuk keberlanjutannya, ini adalah lahan dan bahan baku. Lahan ini masih cukup luas, bahan baku tentu ini juga tidak akan habis dan gratis. Dan ini ditunjang dengan kualitas garam
yang ada di Kabupaten Kebumen yang telah kami sampaikan. Adapun masalah iklim ini tidak terpengaruh karena kita menggunakan panel. Jadi iklim masalah hujan, kemarau tetap berproduksi. Yang selanjutnya adalah pangsa pasar, ini masih sangat terbuka, tidak hanya di lokal Kebumen maupun secara nasional. Yang selanjutnya adalah tenaga kerja, karena tenaga kerja kami di Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Untuk itu dengan adanya kampung garam ini mengurangi pengangguran di Kabupaten Kebumen. Yang selanjutnya adalah profit. Untuk replikasi, ini pertama kita buka di Desa Mirit Petikusan, yang selanjutnya berkembang ke kecamatan lain atau desa lain seperti Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Desa Sidoarjo, Kecamatan Puring, dan Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan. Untuk daerah-daerah yang sudah belajar ke Kabupaten Kebumen seperti halnya Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pangandaran, Bontang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Lampung, dan lain-lain. Tentang edukasi wisata ini juga sudah dikunjungi oleh beberapa mahasiswa, siswa, dan dosen di sekitar Kabupaten Kebumen. Saya kira demikian. Saya mohon dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, baik pusat maupun provinsi, untuk mengembangkan kampung garam di Kabupaten Kebumen, sehingga garam Kabupaten Kebumen terus berkembang, bisa memenuhi kebutuhan nasional terkait dengan garam yang masih kita butuhkan. Saya kira demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati atas paparannya, pas sekali 7 menit. Nah, kami undang saja langsung pada evaluatornya Pak Tommy dan Pak Tulus. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Mungkin Pak Tommy di belakang kali. Saya melihat presentasi dan profiling dari Kebumen ini sangat bagus menurut saya karena banyak hal. Tapi saya tertarik dengan YouTube-nya. YouTube-nya itu baru diposting kemarin, tapi kok penontonnya sudah 2,9 ribu ya Pak, hampir 3.000 penonton. Itu sangat banyak. Apakah dikerahkan untuk penonton atau memang natural ini Pak? Kayaknya kalau yang lain kan baru berapa puluh, berapa ratus, tapi ini penonton YouTube-nya sudah hampir 3.000 dalam postingan kemarin. Nah ini apakah memang sangat populer di Kebumen atau apa kok penontonnya menjadi sangat banyak dibanding yang lain? Pertama itu. Kedua, ya kalau dari sisi ini luar biasa ya, dari garamnya sudah NaCl-nya tinggi, yodium, SNI, ya artinya untuk konsumen menjadi sangat baik. Nah, pertanyaan saya ada dua. Pertama, dari 120 ton ini didistribusikan kemana saja Pak Bupati? Apakah keluar Kebumen atau di Kebumen saja, dan apakah berapa persen untuk industri dan berapa persen untuk rumah tangga atau konsumsi rumah tangga? Kemudian yang kedua, kampung garam ini juga menjadi semacam ikon wisata baru di Kebumen. Tapi saya sebagai orang yang bertetangga dengan Kebumen kok belum pernah dengar ya Pak. Saya kebetulan tinggal di Kuto Arjo, dekat dengan Mirip, tapi kok belum pernah dengar ya, apakah karena saya sering wisata ke Kebumen, ke pantai-pantai di Kebumen cukup sering saya kunjungi ya Lebaran, tapi kok belum pernah dengar ada kampung garam ini Pak. Nah ini sejak kapan eksis sebagai tempat wisata dan kemudian promosinya ke sektor pariwisata bagaimana? Terima kasih Pak Bupati. Ya, terima kasih. Terkait dengan YouTube, memang ini inovasi yang baru karena di pesisir selatan ini memang belum ada produksi garam, Mbak. Mungkin ini diunggah oleh humas kami dan kebetulan memang karena banyak yang tertarik dengan inovasi ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada
pemirsa yang telah melike YouTube kami. Yang kedua terkait dengan masalah inovasi ini, memang kita launching pada akhir 2018, Pak. Mungkin beliau asli Kutarjo tapi belum pernah jalan-jalan ke pantai selatan karena ini baru sifatnya, dan jaraknya dari bandara yang baru ini cukup dekat, Pak. Cuma 20 menit dari Bandara Yogyakarta International Airport. Maka Dekat ini, Pantai Ketawang berarti ya Pak? gimana? Di daerah Dekat Mirip. Pantai Ketawang. Ya, Ketawang cuma 10 menit, Pak, kalau dari Ketawang, Pak. Ya. Ya. Ini sebelah baratnya Kulon Kali, daerah Mirit, Pak. Mirit ini kecamatan yang paling timur. Ya, tahu saya. Saya tinggal di sekitar situ, Pak. Makanya nanti kalau Prof pulang kampung ke Kutarjo, silahkan berkunjung ke Kebumen dan kami ajak jalan-jalan ke Kampung Garam. Saya kira demikian, Prof. Yeah. Untuk kebutuhan Kabupaten Kebumen, ini kan kami sampaikan bahwa 1,3 juta penduduk per keluarga ini membutuhkan 4 kilo per tahun, Pak. Jadi kalau 1 juta saja per tahun, itu 4 kilo, berarti kita butuh 4.000 kilogram per tahun. Padahal ini baru 120 ton. Ini masih peluangnya sangat luar biasa, sehingga garam Kebumen nanti memang potensinya untuk dikembangkan, minimal untuk mencukupi warga kami yang jumlahnya 1 juta lebih, dan yang sekarang 120 ton ini belum mencukupi, bahkan sudah habis untuk daerah pesisir selatan, karena ini juga kan untuk peternak hewan juga, Pak, karena hewan ini juga butuh garam dan lain sebagainya. Saya kira demikian, Pak. Jadi potensinya masih tinggi karena kebutuhan kami di Kabupaten Kebumen ini 4.000 ton lebih per tahun, ini baru tercukupi 120 ton. Ya. Demikian. Apakah ini Pak Bupati, apakah ada kendala untuk meningkatkan produksinya? Artinya secara teknis air lautnya cukup ya untuk penampungan. Sepanjang air laut saya kira tidak akan habis, Pak, ya. Jadi insya Allah bahan bakunya ini ya tidak akan khawatir lah. Cuma kendalanya ini memang karena ini sifatnya baru, jadi butuh dorongan dari pemerintah pusat dan provinsi agar kami bisa mengembangkan pabrik garam di Kabupaten Kebumen yang diolah lebih baik dan lebih profesional. Saya kira demikian. Ya, Bapak. Pak Dadan silakan. Ya, Pak Dadan. Ya, saya Suara kecil, Pak Dadan. ya ini kan mulai dari Suara kecil. Halo Pak, masuk Pak Suara ya suaranya. kecil. Ya, masuk, Pak. Ya. Akhir 2018 dikembangkan di tabel yang ditampilkan Pak Bupati ini kan sebelum 2017 atau sebelumnya itu nol semua ya untuk kelompok usaha garam, untuk koperasi, tambak, petambak, rumah tangga miskin terkait dengan garam ini nilainya nol semua. Kemudian baru 2018 ya yang diawali akhir itu 2019 2020 menjadi meningkat. Saya melihat ini mungkin karena melihat potensi ya yang ada akhirnya dikembangkan. Cuma agak berbeda dengan tempat produksi garam yang lain ya, yang ya akhirnya mereka tidak bisa merubah produksi garam dengan variasi yang berbeda-beda, hanya garam ini saja. Nah kalau di tempat Bapak Bupati ini di Kebumen ini kan karena mungkin mengawali jadi langsung bisa tidak tradisional gitu ya, langsung produksinya langsung ke hal-hal yang lain seperti tadi masuk ke BP POM segala untuk hal yang lain. Nah tapi dengan potensi yang ada ini justru saya bertanya kenapa nggak langsung ke Nigarin nih Pak gitu kan, selain garam kesehatan langsung ke Nigarin saja yang produksinya harganya lebih mahal gitu ya di pasaran dunia. Tapi tadi saya lihat Pak Bupati justru menyampaikan kebutuhan garam di Kebumen saja yang belum terpenuhi semua. Ini sebagai tantangan gimana menghadapinya gitu Pak? Ya, terima kasih. Memang air laut kami ini cukup bersih, Pak. Berbeda dengan Pantura ya, yang sudah terimbas karena banyak produksi di sana. Dan teknologinya juga lain, Pak. Kalau di Pantura itu kan langsung ke sawah, ke tanah. Kalau kita kan pakai tunnel, sehingga hasilnya ini juga bagus. Yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan pengembangan ke depan, ini memang kami sudah MOU dengan Kimia Farma, dan tadi saya juga sudah WA ke Marta Tilar
karena beliau juga asli Kebumen, agar garam SPA yang dipakai oleh Marta Tilar juga nantinya akan mengambil di Kabupaten Kebumen. Karena garam piramid itu terdapat di Kebumen, terinformasi hanya 2, yaitu di Bali dan di Kebumen. Karena garam piramid itu munculnya memang sudah seperti piramid. Kalau yang di yang lain nggak muncul, Pak. Saya kira demikian untuk keunggulan garam Kabupaten Kebumen. Saya terus terang baru dengar garam piramid. Ya. Dari laut sudah segitiga gitu, Pak? Ya, bentuknya sudah seperti itu, Pak. Jadi tidak kita bentuk. Jadi gitu nanti Profesor bisa langsung ke lokasi, nanti bisa kita tunjukkan, Pak. Karena saya sudah ke sana dengan Dirjen Kelautan Pak Sarip yang sudah datang di Kebumen, itu sudah melihat sendiri bahwa memang ada garam yang bentuknya memang sudah bentuk seperti piramid. Demikian, Pak. Ya. Biasa. Koordinasi dengan kementerian, kebetulan kemarin kan Kementerian Kelautan juga menyampaikan inovasi tentang garam ini, Pak. Nah, ini korelasi programnya gimana, Pak, mengintegrasikan dari Kebumen ini, Pak? Ya, mungkin karena kebutuhan garam nasional itu 4, juta dan masih ekspor 2,5 juta, mungkin untuk ketahanan pangan ke depan secara nasional, ini garam Kebumen diharapkan bisa membantu untuk mencukupi kebutuhan garam secara nasional, Pak. Mungkin integrasinya seperti itu ke depan. Baik. Terima kasih Pak Bupati. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Pak, Ketua Nur Jaman, Pak. Pak Nur, silakan. Pak Bupati, ini menarik nih inovasi ini, karena selama ini di benak saya katanya nih, kadang-kadang kita suka dicemooh, laut dari ujung ke ujung tapi garam impor, kan gitu ya. Siap. Nah, sebenarnya dalam konteks ini, apakah itu katanya di Indonesia itu karena ada musim apa gitu sehingga tidak bisa memproduksi garam dengan bagus. Nah, jadi pertanyaan saya tentang ini, sebenarnya kita ini bisa nggak sih swasembada garam gitu setelah Bapak menguji coba di Kebumen? Jadi apakah ini merupakan hal yang sulit kita untuk swasembada garam gitu, Pak? Kenapa garam aja kita mesti impor, lautnya luas kan gitu ya? Kira-kira itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kandungan NaCl-nya itu kan 97,73%. Ya. Nah, sebagai orang awam, pertanyaannya itu, garam impor berapa sih NaCl-nya? Bagusan mana sih NaCl-nya dengan punya kita? Atau dengan kata lain, idealnya itu di angka berapa? Minimal NaCl berapa yang memang layak untuk dikonsumsi, gitu kan? Nah, yang terakhir tentang untung rugi, Pak. Jadi ini masalah korporasi. Nah, apakah sudah dipikirkan bagaimana pengelolaan garam ini sehingga menjadi pendapatan dari daerah Kebumen itu sendiri sehingga dikelola oleh BUMDes misalnya, BUMD misalnya. Nah, ini gimana nih ke arah sana? Hitung-hitungannya sudah ada belum gitu? Jadi ini bukan hanya merupakan gerakan saja, tapi memang ini usaha yang sangat menguntungkan gitu. Nah, itu gimana nih menurut Bapak? Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terkait dengan produksi garam kami, memang teknologinya ini lain dengan yang lain. Artinya kita berbeda dengan produksi garam di pantai utara Jawa Tengah. Kalau mereka tidak pakai tunnel, kita memakai tunnel. Ini tentu tidak terpengaruh dengan musim. Artinya musim penghujan dan musim kemarau tetap bisa produksi, dan ini adalah suatu kegiatan pertanian yang bisa ditinggal oleh mereka setelah garam ini, juga bisa bertani dengan yang lain, beternak dan lain sebagainya. Terkait NaCl yang punya Kabupaten Kebumen 97,37%, memang standarnya 9,8, Prof. Jadi ini sudah termasuk garam bagus. Terkait dengan pengembangan berapa, Pak? Yang impor itu berapa, Pak? 98, Pak. 98 NaCl-nya, Pak. Jadi kita minimal berapa sih, Pak? Kenapa? Minimal berapa kandungan NaCl itu yang dianggap bahwa itu memenuhi syarat gitu?
Kalau itu standarnya ada di BP POM ya Pak, di BP POM dan SNI. Makanya garam kita ini sudah ber-SNI karena NHCl-nya ini sudah memenuhi syarat untuk edar. Apalagi dari BP POM juga sudah mengeluarkan izin edar. Makanya ini juga sudah diakui oleh pemerintah baik untuk edar maupun untuk impor. Terkait dengan masalah anggaran Pak, ini memang jadi kendala bagi kami. Makanya informasi ada anggaran tahun depan ini 50 miliar dari pemerintah pusat, mudah-mudahan nanti juga akan bisa membantu petani garam yang ada di Kabupaten Kebumen. Saya kira demikian Pak. Nah itu yang saya maksudkan Pak, mohon maaf di sini. Itu yang saya maksudkan, apakah tidak bisa kita dekati dari sisi korporasi? Artinya nanti yang bergerak BUMDes, jadi untuk keberlangsungannya itu tidak mengandalkan APBN atau APBD lagi, tetapi memang ini sebuah usaha korporasi yang dikembangkan oleh BUMDes gitu loh Pak. Ya. Itu gimana kemungkinannya Pak? Kemungkinannya sangat mungkin Pak, karena sekarang ini sudah dikelola oleh koperasi-koperasi. Ada 2 koperasi yang mengembangkan itu, yang menghimpun para kelompok tani, KUGAR istilahnya, kelompok usaha garam rakyat. Ini diwadahi oleh 2 koperasi yang mengembangkan garam tersebut. Tentu ke depan juga bumdes-bumdes yang ada di sekitar kampung garam juga akan memasarkan ataupun menjual produk-produk garam yang ada di Kabupaten Kebumen. Ada 304 bumdes di Kabupaten Kebumen dan sudah tercatat di Kementerian Pedesaan ini sebanyak 298 bumdes yang sudah berjalan. Insya Allah ini nanti bumdes-bumdes juga ikut memasarkan produk-produk garam yang ada di Kabupaten Kebumen. Demikian. Oke, Pak. Silakan Bu Siti. Masih lanjut itu, belum nggak? Bisa ya? Silakan. Iya, pertanyaan Pak Nurjaman, bagus. Pak Bupati ya ini ya. Yep. Pak Bupati biasanya kalau garam itu Madura Pak Pak Bupati. Iya, ini Kebumen ini ya, baru kita mendengar. Saya orang Jawa Timur, biasanya garam itu ya Madura gitu. Apalagi ada tadi itu segitiga gitu ya. Yang saya sempat pikirkan tadi, inovasi yang Bapak lakukan ini gitu. Apakah masih usernya itu lokal saja atau sudah ke daerah sebelah menyebelah atau bahkan menasional? Kalau saya melihat ini prospeknya akan bagus ya, karena masa iya kita itu garam aja impor kan gitu ya. Nah, tantangan Bapak sebagai kepala daerah tentu dengan pengusaha-pengusaha nakal gitu ya, sehingga garam yang Bapak inovasikan tadi itu menjadi tidak bermakna sedikit pun gitu, karena masih impor. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi untuk garam di Kabupaten Kebumen memang sudah melebar ke arah timur. Ini Purworejo juga sudah studi banding lah ke kami, Cilacap juga sudah, dan Pangandaran juga sudah. Terkait dengan HET garam, ini kemarin saya juga sudah kontak-kontak dengan Pak Hanto, Sekretaris Sekjen Perindustrian, karena beliau juga orang Kebumen, untuk menjaga harga garam agar stabil Pak, karena HET garam ini terinformasi belum ada Pak. Berapa sih harga eceran tertinggi garam di Indonesia? Ini memang belum ada, sehingga kami harapkan nanti dari Kementerian Perdagangan menetapkan bahwa HET garam di Indonesia, sehingga kami sendiri nanti dalam memproduksi garam ini tidak jatuh, tidak naik, jatuh, naik, karena belum ada HET yang ada ditetapkan oleh pemerintah, Bu. Saya kira demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ini waktu juga sudah habis. Terima kasih atas paparan dan penjelasannya, sangat bagus sekali. Memang ini surprise ya, Kebumen biasanya kan gula kelapa ya, ini kalau ada garam ya. Ini garamnya ada Pak, ini garam Pak. Kita nggak bisa hidup tanpa garam nih Pak. Iya, siap. Jadi terima kasih, kita akhiri sampai sekarang. Kita ucapkan selamat pada Pak Bupati dan jajarannya. Semoga Kebumen ya tambah maju. Terima kasih. Sukses terus. Selamat. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Sekarang kita ke Pati ya.